dipuji dan dimuliakan, layak dipuji dan disembah Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami bersyukur Tuhan. Alam semesta menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, oh namamu besar termulia. Namamu besar dan termulia Tuhan. Kau yang layak kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, Raja di atas segala raja. Saat ini kami mendengarkan suaramu Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami dan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan memiliki semua yang kita butuhkan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Bilangan pasal 30 sampai pasal 31. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Untuk melaksanakan renungan hari ini, terlebih dahulu membaca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23 di bawah judul perikop dasar dan bangunan. Apa konteks perikop ini? Paulus mendengar terdapat perselisihan di antara jemaat Korintus. Warga jemaat memiliki kecenderungan untuk berpihak-pihak satu sama lainnya. Terdapat yang berpihak pada Paulus atau pada Apolos dan atau pada Kefas.
Ketika mendengar kenyataan warga jemaat seperti itu, Paulus menuliskan surat ini kepada mereka. Pada teks ini, Paulus mengungkapkan panggilannya untuk meletakkan dasar pembentukan jemaat Tuhan di Korintus. Fondasi yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Setiap orang percaya hendaknya menyadari bahwa dirinya adalah bait Allah. Sikap orang-orang percaya dalam merawat dirinya sebagai bait Allah akan diuji melalui berbagai hal, dan bait Allah tersebut adalah milik Tuhan. Untuk mempelajari konten teks firman Tuhan tersebut, akan memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, Allah mengaruniakan kemampuan kepada Paulus untuk menyampaikan kepada warga jemaat bahwa fondasi pembangunan gerejanya di Korintus adalah Yesus Kristus dalam ayat 10-11. Gereja di berbagai tempat dan sepanjang zaman akan tetap berdiri karena dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Tidak akan terdapat kekuatan manapun yang dapat meruntuhkan gerejanya di bumi ini jika seluruh orang Kristen mendasarkan imannya kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya dari kematian. Gerakan penyesatan akan selalu muncul dengan berbagai bentuk dari zaman ke zaman. Tetapi orang-orang percaya yang mendasarkan keyakinannya kepada Yesus Kristus akan terbebas dari penyimpangan yang menyesatkan. Yesus Kristus sebagai kepala tidak akan membiarkan anggota tubuhnya atau gereja dipisahkan oleh kekuatan manapun. Tidak terdapat kekuatan manapun yang dapat memisahkan orang-orang percaya dari Yesus Kristus. Dia akan memelihara gerejanya dari zaman ke zaman sampai pada suatu saat nanti ia datang kedua kalinya untuk menjemputnya. Lalu yang kedua, pekerjaan setiap orang akan diuji dalam ayat 13. Bagaikan emas dimasukkan ke dalam perapian untuk menghasilkan emas yang murni. Demikianlah jati diri setiap orang akan terlihat dari setiap pekerjaan yang dilakukannya. Karena itu, setiap orang hendaknya melakukan setiap pekerjaan seperti untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23. Apa yang dimaksud dengan seperti untuk Tuhan? Seperti untuk Tuhan artinya didorong oleh motivasi terbaik, menetapkan tujuan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama, mampu berkolaborasi terantara yang satu dengan yang lainnya, dan melakukan pekerjaan dengan proses terbaik untuk mengharapkan hasil yang terbaik. Menurut etos kerja Kristiani, bekerja itu adalah anugerah, amanah, dan ibadah terindah di pemandangan Tuhan. Segala sesuatu yang terdapat pada alam semesta karena hasil pekerjaannya. Allah mencipta manusia melalui proses bekerja. Ia mengambil debu tanah, membentuknya, dan meniupkan nafas kehidupan melalui hidungnya melalui proses bekerja. Allah mencipta yang lainnya melalui proses berfirman saja, tetapi Allah membentuk manusia melalui proses bekerja untuk menanamkan hakikat atau jati diri terhadap manusia sebagai rekan sekerja Allah sendiri. Dari semua makhluk hidup, hanya manusia yang mendapat mandat untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Allah memberikan mandat itu kepada manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena itu, bekerja bukanlah hukuman tetapi anugerah. Jika terdapat manusia melakukan pekerjaan di luar landasan pemahaman ini, berarti ia mengingkari jati dirinya sebagai manusia ciptaan Allah yang paling mulia. Bagaimana manusia melakukan pekerjaannya? Seperti diumpamakan oleh Nats ini, bekerja itu sama seperti emas dimasukkan ke dalam perapian yang menyala untuk membuktikan kemurnian kadar jati diri setiap orang. Lalu yang ketiga, setiap orang percaya hendaknya menyadari bahwa dirinya adalah bait Allah dalam ayat 16-17. Bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi karena ketidaktaatan orang Israel. Setelah Yehuda kembali dari pembuangan, bait Allah kedua dibangun kembali. Bait Allah kedua ini dihancurkan oleh orang Romawi tahun 70 Masehi. Jika terdapat rencana untuk membangun bait Allah selanjutnya,
tentu saja tidak memiliki hubungan dengan iman Kristen. Keimanan Yesus Kristus tidak pada bait Allah yang dibangun oleh manusia, tetapi pada bait Allah yang dibangun oleh Yesus Kristus sendiri. Dengan kedatangannya kedua ini, pengorbanannya di kayu salib dan di kebangkitannya dari kematian telah membangun bait Allah di berbagai tempat dan untuk sepanjang zaman, yakni dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk seluruh orang percaya, ia telah bertindak sebagai imam besar. Sejak itu, setiap orang akan menjadi imam untuk mempersembahkan kehidupannya sendiri menjadi persembahan yang hidup di hadapannya. Dalam Roma 12 ayat 1-2. Lalu yang keempat, Allah akan menangkap setiap orang menjadi hambanya. Dalam ayat 18-19. Menangkap artinya Tuhan mengkondisi keberadaan, waktu, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya menjadi orang yang menghambakan dirinya kepada Tuhan. Setiap orang percaya akan menjadi hambanya. Tuhan mengharapkan setiap orang yang telah diselamatkan menghambakan diri kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan. Setelah Tuhan menyelamatkan setiap orang percaya dari hukuman kekal, hendaknya mengadilkan diri sedemikian rupa supaya tidak diperhamba oleh ilah-ilah pada zaman ini. Pengabdian setiap orang yang telah diselamatkan tidak akan mampu membayar kasih karunia-Nya. Tuhan yang begitu besar bagi manusia berdosa. Karena itu setiap orang hendaknya setia mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup dari hukuman kekal menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Setiap pribadi yang percaya kepadanya telah dicipta ulang untuk memiliki hidup baru atau bait Allah, menjadi miliknya dan kepunyaannya sekarang dan selamanya. Dalam ayat 20. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami tahu ya Bapa, bahwa hanya Engkaulah yang memiliki semua yang kami butuhkan di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.